Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan saya mau katakan bahwa firman Allah juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, mantap! Terima Yesus, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita di hari Jumat yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kekuatan, kesehatan, dan kiranya kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami untuk menerima yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan saya akan membacakan ratapan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke 18, 14 dengan 18. Demikian, tetapi kalau mau tahu cerita ini sepenuhnya dibaca satu pasal ini. Demikian bunyi firman Allah, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, satu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat ku tentang. 18. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Haleluya. Kalau kita membaca ratapan, kita tidak bisa terpisah dari Yeremia. Ratapan, kita tahu bagaimana tangisan pilu dari seorang nabi yang disebut Yeremia. Dia adalah orang yang telah memperingati orang-orang Israel, tetapi selalu mereka melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah sebabnya tema saya memberikan, terimalah yang baik, yang terbaik dari Tuhan. Jadi kadangkala orang tidak menerima yang terbaik, justru seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Jadi yang pertama, kalau engkau mau terima yang terbaik dari Tuhan itu adalah dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri yang menjadi terbaik dalam diri kita? Seharusnya, karena kalau kita melihat dosa-dosa yang dibuat oleh bangsa Israel karena mereka melalaikan Tuhan, membiarkan Tuhan, dan tidak menjadikan Tuhan menjadi raja dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan kalau dalam ini sangat pilu hati Tuhan, karena dia sebenarnya nggak sanggup untuk melihat bangsa ini di tanah pembuangan. Tetapi nanti sore akan saya bawa bagaimana Tuhan harus terpaksa melakukan itu bagi orang Israel. Tetapi sebelumnya saya mau katakan, jangan meniru orang Israel yang melalaikan Tuhan, yang hidup dalam dosa. Tapi terimalah Tuhan sebagai yang terbaik dalam kehidupanmu. Kalau engkau menerima Tuhan, maka Tuhan berkewajiban melindungi engkau, menjagai engkau, memberikan kepadamu hal-hal yang tidak engkau dapat pahami dalam kehidupan ini. Dan Tuhan akan menolong engkau dalam berbagai situasi. Bahkan engkau akan dihindari dari berbuat dosa dan lain sebagainya, kalau engkau menerima Tuhan dalam kehidupanmu. Kedua yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ada berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke 105. Your word is a lamp unto my feet and a light for my path. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good works. Jadi
bahwa firman Allah itu yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam Tuhan, supaya manusia ilahi itu diperlengkapi untuk apa? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita bukan diperlengkapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Dan itulah sebabnya biarkan firman Allah menguasai hidup kita, pikiran kita, sehingga dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, kita harus melakukan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Kalau Anda membaca pasal 1 sampai 5, betapa mengerikan kisah ini. Bagaimana tidak orang ibu yang seharusnya menyusui anaknya, dia potong untuk direbus, dimasak untuk menjadi makanan mereka. Tidak lagi cinta kasih, lebih baik binatang serigala yang meneteki anak-anaknya. Tapi manusia tidak lagi melakukan itu. Karena apa? Sudah kehilangan Tuhan dan kehilangan firman dalam kehidupan mereka. Dan itu sebabnya saya mau katakan, terima yang terbaik daripada Tuhan, supaya jangan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Israel ini. Dan ketika kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, wow, kita sebenarnya sedang mengundang masalah, mengundang bencana, mengundang kesulitan, mengundang petaka di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah lihat bagaimana, kalau Anda sempatkan membaca pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-5, Anda akan menangis. Betapa mengerikan kehidupan itu. Itu terjadi karena apa? Karena mereka menolak Tuhan, menolak firman Allah dalam kehidupan mereka sebagai Allah yang luar biasa, sebagai Allah yang menuntun mereka melalui firman-Nya. Tetapi mereka berjalan sendiri, berjalan menurut kekuatan mereka sendiri. Dan pada akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Babilonia, yang memungkinkan mereka mengalami masa-masa yang sulit, memungkinkan mereka mengalami masa-masa yang sangat-sangat menderita. Dan yang tinggal di daerah Israel atau Yerusalem, mereka mengalami kehidupan yang sangat menyedihkan sekali. Dan itulah orang-orang yang meninggalkan Tuhan dan meninggalkan firman. Dan yang terakhir, yang terbaik yang diberikan Tuhan adalah taat kepada Dia. Jadi ketaatan kepada Tuhan harus menjadi bagian kehidupan kita. Ketaatan kepada Tuhan harus menjadi penolong bagi kita. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa mau menyatakan segala kehidupan kita, segala keberadaan kita. Tuhan mau menyatakan segala kebaikan kita dalam kehidupan kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita diberikan roh taat, kita akan mendapatkan segala yang terbaik. Dan terimalah yang terbaik dari Tuhan ketika engkau melakukan tuntunan-tuntunan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan jangan pilih hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Jangan pilih hal-hal yang tidak menyukakan hati Allah. Jangan pilih hal-hal yang tidak baik. Tapi terimalah yang terbaik, yaitu Tuhan dirinya sendiri, firman Allah, atau firman itu, atau yang terakhir itu ketaatan, sehingga kita menerima segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala pertolongan Tuhan. Kita tentu tidak ingin mengalami bencana dari Tuhan. Kita tidak ingin mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel, yang mengalami bukan hanya penyiksaan, bukan hanya penderitaan, bahkan ada banyak orang yang dibunuh oleh kekejaman bangsa Babilonia. Tetapi itu upah dari segala kejahatan yang mereka perbuat. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Allah, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Bayangkan kalau kekuatan Anda sudah tidak ada. Karena kekuatan kita itu memang berasal dari Tuhan. Dari kalau sadarlah bahwa jangan merasa nikmat kalau tinggal di dalam dosa. Saya mau katakan, tinggalkan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan masuklah dan terimalah yang terbaik, yaitu Tuhan itu sendiri dalam hatimu, dan firman Allah dalam hatimu, dan ketaatan yang kau terapkan dalam
kehidupan sehari-harimu, sehingga engkau dapat menerima yang terbaik, dan yang terbaik selalu akan Tuhan berikan bagimu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menerima yang terbaik, sehingga kami tidak membuang yang terbaik dari Tuhan itu dalam kehidupan kami. Karena ketika kami membuang yang terbaik, kami sendiri yang menderita, dan itu juga membuat hati Tuhan susah. Dan itu sebabnya kami mau menerima yang terbaik. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada engkau yang sakit, apapun sakitmu, ketika engkau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan menolong engkau saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan berkatakan kepadamu, dan apapun itu, kalau engkau percaya, Tuhan akan datang kepadamu. Mari kita berdoa. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, atau tangan kanan mengarah kepada Tuhan, atau engkau sedang menemani teman atau siapapun, orang itu sedang terbaring, tumpangkan tangan atasnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, segala sakit penyakit yang mereka derita, sebagaimana firman-Mu, engkau berdoakan orang-orang sakit, orang-orang sakit itu sembuh, maka kami melakukannya Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba bermohon kepadamu, mari engkau hadir, karena kami tahu engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, mujizat-Mu berlaku dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu menjamah mereka dan mereka sembuh. Terima kasih buat kesembuhan-Mu, dan bagi engkau yang mengalami persoalan hidup, jangan akhiri hidupmu, jangan lakukan hal-hal yang bodoh, yang mempermalukan diri kita. Datang kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya. Tuhan tentu punya jalan dan solusi bagi kita. Mari kita berdoa. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan kiranya Tuhan menolong mereka, mengangkat persoalan mereka, dan memberikan yang terbaik, jawaban yang terbaik dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.